Pembalap Ducati Lenovo Team Jack Miller tengah dalam momentum bagus. Setelah 2 podium yang menghidupkan lagi kans juara, rider Ducati ini akan menghadapi home race-nya yakni MotoGP Australia. Podium dalam 2 race terakhir membuat asa Miller merebut gelar juara hidup lagi. Sekarang ia menempati peringkat kelima dalam klasemen sementara, terpaut 40 poin dari sang pemuncak Fabio Quartararo. Optimisme tinggi yang diusung oleh Miller tidak lepas dari perasaannya di atas dismuse GP yang semakin nyaman. Dengan perasaan yang nyaman, Miller lebih enak untuk bermanuver dan menggeber motornya untuk bersaing di barisan depan. Miller mengaku sudah tidak sabar untuk menjalani balapan di Phillip Island yang pastinya akan disaksikan oleh penggemar setianya. Ya, peluangnya sangat tipis, tetapi kami akan terus mencoba. Jika memang ditakdirkan, maka terjadi. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik dengan cara apapun, ujar Miller. Selain itu, musim ini periode terakhirnya membela Ducati. Mulai MotoGP 2023, Miller bakal bergabung membela tim pabrikan KTM. Jadi ada banyak motivasi baginya menutup tahun dengan sangat baik. Walau harus mematuhi tim order Ducati guna membantu Francesco Bagnaia yang punya peluang lebih besar menjadi juara dunia 2022, setidaknya kemenangan di Australia masuk akal untuk diperjuangkan. Sepanjang karirnya balapan di kelas Premier, Miller belum pernah membukukan kemenangan di Phillip Island. Dalam 5 penampilan di GP Australia, pencapaian terbaiknya adalah P3 musim 2019. The Thriller juga tentu ingin menjadi rider negeri kanguru pertama sejak Casey Stoner yang memenangi home race-nya. Seniornya tersebut adalah King of Phillip Island, meraih 6 kemenangan beruntun di GP Australia dari 2007 hingga 2012. Kami datang dari periode di mana saya merasa sangat nyaman dengan dismuse DJ, kata Miller. Motor bekerja dengan sangat baik dan sensasi yang meningkat dari balapan ke balapan. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kembali ke trek dan berjuang lagi untuk mendapatkan hasil yang bagus, tambahnya. Miller terakhir kali menjalani balapan kandangnya pada tahun 2019 karena tahun 2020 dan 2021 MotoGP Australia ditiadakan. Balapan ini menjadi pertama sekaligus terakhir bagi Miller di kandang sendiri dengan mengenakan seragam Ducati Lenovo. Saya sangat senang bisa kembali ke Phillip Island dan akhirnya bertanding di Grand Prix rumah saya. Terakhir kali kami balapan di sini adalah pada tahun 2019. Ini akan menjadi pertama kalinya teman dan keluarga saya melihat saya balapan dengan mengenakan warna tim resmi dan saya sangat senang dan bangga. Seperti yang diketahui, Miller saat ini berada di posisi kelima papan klasemen sementara dengan raihan poin 179. Miller menjadi salah satu pembalap yang masih memiliki peluang untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022 karena Miller hanya terpaut 40 poin dari Fabio Quartararo yang telah mengumpulkan poin 219. Gelaran GP Australia 2022 adalah yang pertama dalam 3 tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, event hilang dari kalender MotoGP akibat pandemi COVID-19. Jadi Miller punya alasan untuk bertarung memperebutkan kemenangan di Phillip Island pada tanggal 14 sampai 16 Oktober nanti. Marc Marquez dan Repsol Honda akan menjalani 2 sesi beruntun MotoGP 2022 yang dimulai pada akhir pekan ini di Phillip Island, Australia. Hasil maksimal tentu dibidik Marc Marquez pada MotoGP Australia 2022 guna melanjutkan tren positif yang sudah dicapai dalam 2 seri terakhir. Ya, Marc Marquez meraih hasil baik dengan finish di urutan keempat pada GP Jepang dan urutan kelima dalam balapan di atas lintasan basah GP Thailand. Sejak kembali pada GP Aragon usai 4 bulan absen untuk menjalani operasi, Baby Alien kian menunjukkan perkembangan dalam kondisi fisiknya. Namun menurut pembalap asal Spanyol itu, bukan rival yang diwaspadai dalam MotoGP Australia, melainkan pembalap Honda itu malah menaruh perhatian terhadap cuaca di Phillip Island yang kerap berubah. Pada musim 2019, kualifikasi terpaksa dibatalkan karena cuaca buruk. Penyelenggara akhirnya merevisi jadwal dengan sesi Q1 serta Q2 digelar hari Minggu setelah warm-up praktis atau pemanasan. Sebagai akibat dari perubahan jadwal tersebut, balapan ketiga kategori yakni Moto3,
Moto2 dan MotoGP menjadi mundur 1 jam. Saat itu kelas Premier berlangsung pada pukul 15.00 sore waktu setempat. Anda harus sangat berhati-hati dengan cuaca di sana, terutama tahun ini tampaknya bisa menjadi sangat dingin dan banyak angin. Ini sesuai yang harus kami perhatikan, ucap The Baby Alien. Marc Marquez mengoleksi 4 kemenangan di Phillip Island, 1 kali podium tertinggi pada kelas 125cc, serta 3 dalam kategori MotoGP tahun 2015, 2017, dan 2019. Tetapi Spaniard pernah mencatatkan hasil buruk saat didiskualifikasi musim 2013. Kala itu Bridgestone membawa ban yang belum bisa beradaptasi dengan aspal baru di Phillip Island. Jarak balapan pun dipangkas dari 27 lap menjadi 19 lap. Para pembalap juga harus melakukan pit stop untuk berganti motor dengan ban baru, paling lambat setelah menyelesaikan 10 lap dengan alasan keselamatan. Lantaran kubu Repsol Honda tim salah kalkulasi, Marquez baru menjalani pit stop pada lap 11. Alhasil, Race Direction langsung mengibarkan bendera merah pertanda didiskualifikasi untuk Marc Marquez. Phillip Island adalah sirkuit yang bagus untuk dipakai berkendara, sangat berbeda dengan hampir semua trek lain dalam kalender, ucap Marquez. Saya memiliki banyak balapan yang berkesan di sana dan hampir seluruh merupakan pertarungan yang bagus, terutama pada lap pertama. MotoGP Australia menandai penampilan keempat Marquez setelah absen karena melakoni operasi keempat guna menyembuhkan cedera lengan kanan atasnya awal Juni lalu. Bicara tentang kondisi terkini, pemegang 8 gelar juara dunia Grand Prix itu mengungkapkan bahwa fisiknya makin membaik. Jeda 2 pekan bahkan dirasanya memberi keuntungan lebih untuk beristirahat. Sekali lagi, kami harus melihat apa yang mungkin terjadi pada akhir pekan ini. Saya terus berlatih dan saya merasa kondisi saya makin baik setiap hari, tuturnya. Setelah 3 balapan berturut-turut, libur akhir pekan benar-benar disambut baik bagi saya, pungkas The Baby Alien. Pembalap Gresini Racing Inia Bastianini sangat bersemangat menghadapi balapan MotoGP Australia 2022. Inia Bastianini masih menjaga peluang untuk finish di zona ketiga besar pada MotoGP 2022. Setelah mengakhiri seri di sirkuit Buriram, para pembalap MotoGP harus menempuh perjalanan jauh. Mereka akan menyambangi Phillip Island, Australia dan singgah di Sepang, Malaysia. MotoGP Australia 2022 yang akan digelar di Phillip Island menjadi pengalaman pertama Bastianini sejak naik ke kelas utama. Raihan finish ke-6 pada balapan sebelumnya menjadi modal Bastianini untuk tampil yang lebih baik. Balapan yang rumit membawa Bastianini memiliki motivasi yang lebih untuk menghadapi 3 balapan yang krusial. Dengan selisih 39 poin dari Fabio Quartararo, La Bestia berusaha menjaga kans juara musim ini. Tantangan langsung menunggu rider Italia tersebut karena ia belum pernah meluncur di sana ketika pindah ke kelas MotoGP. Saat promosi ke MotoGP, Australia membatalkan partisipasi sebagai tuan rumah karena pandemi COVID-19. Alhasil, ia seperti kembali ke titik nol karena harus melaju di atas Desmosed di GP. Bastianini tidak pernah finish lebih baik dari peringkat kelima di Moto3. Pada lawatan terakhir Bastianini ke Phillip Island tahun 2019, saat masih di kelas Moto2, dia mendapatkan hasil kurang memuaskan dengan finish di urutan ke-17. Kami datang dari balapan yang rumit tapi positif. Peringkat ke-6 di Buriram 1 hujan deras menjaga motivasi kami terhadapnya. Ucapan dikutip dari Gresini Racing. Ada 3 pembalap krusial di hadapan kami dan 2 back-to-back di Australia dan Malaysia yang pastinya menarik. Ini akan menjadi penampilan pertama kami di Phillip Island dengan motor MotoGP. Jadi ini semua akan menjadi penjajakan. Sebaliknya, ia lebih percaya diri menatap MotoGP Malaysia. Ia 2 kali naik podium di sana dalam Moto3 2019 dan 2018. Selain itu, Bastianini juga ikut dalam tes pramusim MotoGP. Desmosed di GP21 menunjukkan potensi di sana. Kami tahu bisa kencang di Sepang pada tes Februari yang memberikan kami indikasi yang positif, ia menjelaskan.
Berbeda dengan Bastianini yang mengaku buta dengan Phillip Island, rekannya Fabio Di Giannantonio justru menyebut lintasan itu favoritnya. Pembalap 23 tahun tersebut pernah finish di P2 pada Moto3 2018. Akhir pekan di Thailand jelas harus dilupakan, tapi masih ada hal positif yang kami temukan di atas motor dan saya harap akan membantu pada putaran berikutnya. Phillip Island adalah yang pertama dalam daftar, trek di mana saya selalu kencang dan saya sukai, tuturnya. Saya harap bisa menerapkan apa yang saya pelajari di Buriram. Malaysia akan menjadi balapan paling menantang di musim ini karena kami punya sedikit referensi dari awal musim. Kami akan menggunakan kepala dengan baik dan mengelola energi kami secara tepat. Rapor terbaik di Giannantonio di Sepang adalah peringkat ke-6 Moto3 2018. MotoGP Australia akan berlangsung pada tanggal 14-16 Oktober dan MotoGP Malaysia pada tanggal 21-23 Oktober.